Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Kusuma, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret atau Universitas Negeri Surakarta, akan membuat tutorial atau langkah kerja sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk praktiknya. Kita akan masuk ke SAM control panel untuk mengaktifkan server lokal yang kita miliki. Di sini kita aktifkan Apache dan SQL-nya. Oke, kalau sudah mendapatkan port seperti ini berarti sudah aktif. Kita coba cek di browser kita. Close. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka file editor. Kita boleh menggunakan Sublime atau Visual Studio Code. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Oke, sudah kita siapkan source-nya. Source-nya di sini itu saya sudah download beberapa gambar yang kita butuhkan untuk mengisi konten dari kerangka website yang akan kita buat menggunakan tabel tentunya. Oke, kita copy, kita masukkan ke SAM htdoc, kemudian kita bikinkan folder baru saja, folder baru dengan nama format tabel. Oke, kecil semua ya, kita masukkan di sini, tapi kita bikinkan folder dengan nama yang singkat saja, img image ya, kita taruhkan di sini. Gambar-gambarnya sudah siap. Selanjutnya kita bikin file websitenya. Oke, kita simpan di folder yang tadi. Kita save SAM htdoc, kemudian format tabel. Di sini kita buat dengan nama .html sebenarnya ya. Nah, kita akan membuat tampilan untuk informasi top up dari semua game online yang sekiranya akan kita masukkan. Oke, sintak awal HTML seperti biasa. Kita bisa memanfaatkan extension yang sudah kita install. Di sini kita gunakan HTML5, kemudian kita kasih title misalnya top game. Oke, di sini kita tambahkan H1 misalnya list daftar harga top all game misalnya ya. Oke, dan kita coba save. Kita menggunakan heading 1 ya. Ukurannya pasti juga paling besar ya. Oke, format tabel. Di sini sudah jelas. Selanjutnya kita bikinkan tabelnya atau kerangkanya. Di sini kita gunakan tabel. Kemudian di dalamnya kita sediakan tabel row. Kemudian untuk yang paling atas kita gunakan tabel header. Tabel header di sini kita gunakan misalnya supaya kita bisa identifikasi nanti setiap barisnya itu di mana sintaknya. Untuk memudahkan kita bisa gunakan komentar seperti ini, komentar isi seperti ini, misalnya baris 1 kolom 1, kemudian baris
2 kolom, baris 1 kolom 2, kemudian baris 1 kolom 3. Oke. Karena kita mau coba bikin berapa ya, 6 baris 6 kolom ya, kita langsung saja copy untuk mempersingkat waktu. Kita copy satu baris 3 kolom, kita copy supaya jadi satu baris 6 kolom. Kita setting di sini 4, ini ada yang kelima, ini ada yang ke, kita kasih di tabelnya supaya kelihatan tabelnya punya garis gitu ya. Border 1 pixel aja. Oke, kita save, kita coba jalankan. Ini sudah jalannya. Di sini tulisannya jelas besar ya, menggunakan bold ya, tulisan huruf tebal karena kita menggunakan header TH. Kita lanjut ke baris berikutnya, TR. Di sini kita gunakan TD, tabel data. Kita mulai dari baris atau baris 1 ini aja. Baris 2 kolom 1. Lanjut ke TD baris 2 kolom 2 ya. Lanjut ke TD baris 2 kolom 3. Kita copy aja karena kita membutuhkan 3 kolom ini. Kita di sini, kemudian ini adalah yang keempat, ini kelima, dan ini yang keenam. Coba jalankan. Oke, beda ya. Kalau kita menggunakan TH itu tulisannya bold, kalau kita menggunakan TD itu tulisannya biasa. Oke, lanjut. Karena kita mau bikin 6 baris 6 kolom, kita copy saja langsung di bagian baris biasanya ya, yang tabel data ya. Kita mulai copy dari TR-nya. Oke, kita paste di sini. Kemudian yang ini kita ganti menjadi baris ke 3. Oke. Lanjut, berikutnya juga sama. Kita paste, kita kasih baris ke 4. Ke baris ke 5. Yang terakhir baris ke 6. Kita simpan ya. Di sini tandanya kalau belum menyimpan itu tanda X ini masih dalam keadaan bulat atau apa ya disebutnya, notifikasi yang nudge ya kalau di Androidnya ya. Oke, kita simpan, Ctrl S atau bisa juga file, kita zip. Oke, kita coba jalankan. Di sini sudah tercipta 6 baris dan 6 kolom. Oke, selanjutnya kita akan rapikan tabel ini atau kerangka tabel ini untuk supaya bisa menghasilkan sebuah tampilan yang sedikit menarik untuk menampilkan informasi dari data top up game yang kita akan suguhkan ini. Oke, kita mulai. Pertama kita akan lakukan perubahan di sini untuk namanya ya, supaya dia terletak di tengah ya, di tengah layar. Kemudian kita rubah sedikit warnanya dan rubah tulisannya. Kita sorot ke sini H1. Oke.
Untuk cara tradisional yang pertama mungkin kita gunakan tradisional sini untuk membuat tulisan ke tengah. Kita gunakan tab center. Ya. Oke. Penutupnya kita taruh di belakang tentunya. Kemudian ya, kita rapikan supaya lebih teratur aja. Ya. Lanjut kita tambahkan tag untuk merubah tulisan dan warnanya. Kita gunakan tag font. Oke, kita taruh di sini. Ya. Di dalam senternya ya. Oke. Pertama kita lakukan, kita rubah tulisan, jenis tulisan base, misalnya kita gunakan Arial. Kemudian warnanya sama misalnya warna oranye, orange sofi gitu. Kita coba save, kita coba jalankan. Sudah ya. Ini sudah berubah. Kita lanjut ke tabelnya. Tabelnya pertama kita letakkan ke tengah dan kita perbesar kayaknya ya. Atau kita perbesar saja langsung. Ya. Oke, di sini kita main di masih di tabelnya. Kita menggunakan tag CSS ya. Karena tag CSS yang kita gunakan ini fungsionalnya itu hanya untuk merapikan tabel saja. Nanti untuk CSS sintak yang lebih lanjut kita akan bahas di materi yang berbeda. Oke, di sini kita gunakan yang namanya inline CSS style. Kemudian kita kasih white. Kita setting misalnya 100% aja dah, biar full ya. Kemudian garisnya ini masih kelihatan gak jelas ya. Ini garis macam apa, kita bikin dia solid, satu garis ya. Kita gunakan border collapse. Oke, nilainya collapse. Oke, di sini diperhatikan untuk penggunaan tag CSS kita itu menggunakan format seperti ini, yaitu property .2 value titik koma. Ini adalah satu statement. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi CSS. Ya, di sini sudah kelihatan. Di sini tabel headernya kelihatan, tulisannya ke tengah dan bold, kemudian tabel datanya kelihatan standar ya, atau baris biasa. Oke, ini sudah tercipta 6 baris dan 6 kolom. Oke, lanjut. Di sini kita akan masukkan gambar-gambar yang tadi ya, gambar-gambar yang tadi yang kita sudah siapkan di htdoc-nya ya, di format tabel. Di sini kita sudah sediakan dengan nama ing. Kita coba masukkan ya. Di sini kita di atas ya, th ya, tabel header, kita akan masukkan gambar-gambar itu supaya kita istilahnya icon untuk setiap gamenya gitu ya. Oke, kita coba masukkan di sini. Untuk game yang pertama itu sebelumnya sudah disiapkan. Coba di sini mg. Kita masuk ke foldernya dengan nama ing garing. Namanya misalnya yang pertama Diamond Free Fire ya. Nah, enaknya menggunakan VS Code ini di sini ketika kita memanggil sebuah file, misalnya untuk gambar itu src, sebutkan nama foldernya, otomatis dia akan memunculkan nama-nama file yang tersedia di sini.
Nah, kita gunakan Free Fire. Kemudian di sini alternatifnya digunakan ini opsi properties alternatif ini akan muncul ketika nanti browser kita atau aplikasi browser kita yang di HP kita tidak mengizinkan image untuk tampil. Jadinya di sini alternatif ini akan memberikan penjelasan pada penggunanya. Misalnya di sini kita gunakan top diamond Free Fire. Ini jelasannya. Oke, kita lakukan simpan, kita lihat dulu hasilnya. Kalau berhasil masuk, oh ya, masuk ya. Cuman masih salah. Kita gunakan yang ini diamond kita lihat ini ya. Apa? Sorry, saya lupa namanya Free Fire ya. Jadi di sini kita gunakan Free Fire. Nah, di sini biarkan saja diamond Free Fire nanti untuk alternatif ketika gambarnya tidak muncul. Nah, kita lakukan di sini supaya gambarnya presisi. Kita gunakan properties white besarnya 250 pixel, kemudian height sama, kita bikin kotak ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke game-game yang lain. Di sini sudah kita siapkan untuk pagannya. Oke, kita lanjut. Di sini kita misalnya kita menyediakan dokumen list top up-nya ya. Di sini saya sudah data sekiranya harga diamond itu berapa gitu ya. Kita coba secara real berapa harga diamondnya, kemudian kita letakkan di masing-masing kolom ini 3 baris saja. Oke, kita lanjut. Di sini karena kita sudah memberikan nama baris dan nama kolom, itu lebih cepat mencarinya ya. Di sini misalnya baris 2 kolom 1, maka kita cari tag yang mengisikan baris 2 kolom 1 yang ini. Kita bisa kasih tambahan komentar supaya nanti kita tidak bingung juga bahwa ini tuh adalah kolom untuk list data Free Fire misalnya ya. List Free Fire. Berarti ketika kita menyorot ke list berikutnya yaitu baris 3 kolom 3, kita kasihkan juga komentar ini. Ya, kita bisa copy saja, ada di baris 3 kolom 1 ya. Baris 3 kolom 1. Ya, supaya nanti pas pengisian data semuanya itu kelihatan mana yang akan kita isi, enggak bingung gitu ya. Kemudian karena kita menginputkan 3 list ya cukup 3, 1, 2, dan 3. Nah, komentarnya tidak akan muncul di browser kita ya, atau hasilnya tidak akan muncul. Ini hanya pesan untuk istilahnya untuk para programmer. Kalau kita dalam sebuah tim, kita harus setidaknya menyediakan yang namanya komentar seperti ini, supaya nanti teman tim kita saat mengcoding itu mereka paham, oh ini kerangka yang ini dulu bagiannya di sini gitu ya. Oke, coba untuk memasukkan list Free Fire-nya. Di sini sudah ada untuk sel data diamond-nya dengan harganya. Oke, coba di sini kita masukkan image tentunya ya, image img. Kemudian kita sorot ke file folder image, kemudian kita cari diamond Free Fire.
Dan di sini kita kasih alternatif diamond underscore ff misalnya, ya. Ini adalah pesan ketika gambar ini tidak muncul. Oke, kita kasih setting lagi di sini untuk white-nya kecil aja 25 pixel, ya, supaya file gambarnya nggak besar gitu ya. Height 25 pixel, supaya kecil. Ya, kita lanjut untuk datanya. 70 diamond, ya, sama dengan RV 10.000. Kita coba simpan seperti apa hasilnya. Ya, ini ya, ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya nanti kita coba untuk 3 list berikutnya, yaitu 140 diamond dan 210. Kita coba masukkan. Nah, di sini komentarnya ada di sini. Kalau malas ya tinggal copy, tapi kalau mau ulang lagi nggak masalah. Kita img, nama foldernya image, kemudian kita kasih gambarnya, kemudian kasih alternatifnya, baru kita tentukan white-nya, ukurannya. Hai. Lanjut ke yang bawah, ke 140 ya, dengan RW 20. Oke, lanjut ke list yang ketiga. IMG, mau folder, kemudian ambil gambarnya, kasih alternatifnya, kita setting white-nya bisa, dan height 5 pixel. Kemudian taruhkan isinya ya, datanya. Ya, berarti di sini 30.000 ya. Seperti itu. Kita simpan. Oke, di sini sudah nampil seperti ini ya. Tentunya 70 diamond harganya 10 dan seterusnya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, kita bisa lakukan hal yang sama supaya list data game berikutnya juga diisi. Data sudah saya koleksikan atau ambilkan dari sebuah toko online gitu ya. Lanjut, di sini misalnya kita akan melakukan hal yang sama ke sini dan seterusnya. Sekali lagi, kita sorot di bagian baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Oke. IMG. Ya, nama folder. Kemudian misalnya Mobile Legend. Ya, coba kita cek dulu supaya nggak salah. Save. Ada di sini. Ada. Ya, namanya Mobile Legend. Dan di sini kita taruh diamond mobile legend. Dan kita setting seperti yang di atas, 25 pixel, white-nya dan height-nya 200 pixel. Kita coba.
berhasil ya, ukuran gambarnya sudah. Oke, kemudian selanjutnya sama, kita akan masukkan data-datanya. Data-datanya di sini itu ada di baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 2, dan baris 4 kolom 2. Kita kasih komentar seperti yang tadi untuk menandai ya. Ini ya, baris 2 kolom 2. Di sini mulainya. Kasih komentar. Misalnya list Mobile Legends. Oke. Kita taruh di kolom 2 di semua baris ya, 3 baris. Oke, supaya enggak bingung. Jadinya nanti kita taruh di sini, dan di sini untuk list harganya. Kita lanjut, kita coba. Oke. Di sini kita sudah siapkan juga file gambar untuk Diamond Free Fire ya. Diamond Mobile Legends itu Diamond Mobile Legends. Oh, yang ini. Oke. Coba DMG. Nama folder. Kemudian Diamond Legends. Diamond LTP. White-nya kita setting 25 pixel, kecil-kecil aja. Height-nya juga sama 25 pixel. Kemudian kita taruhkan list harganya. Misalnya list harganya untuk Diamond Fire Legend 70. Kita masukkan ke sini 70. Diamond. Nah, oke. 20. Lanjut ke berikutnya di sini. Kita rapikan ya, supaya nanti mudah kita cari juga di MG. Legend Diamond LBB. White-nya kita setting 25 pixel. Height-nya 2 pixel. Oke, di sini. Oh ya, belum harganya. 140 Diamond. Oke. Tadi 20, berarti kelipatannya 40.000. Oke. Terus yang ketiga ada di sini. MG. Kemudian kita cari Diamond LBP. White-nya 25 pixel. Height-nya 25 pixel. Oke. Kemudian tekan besarkannya di 10 Diamond dengan RP 60.000. Jadi ya 60. Coba jalankan. Oke, di sini sudah bisa ya. Ini sudah masuk. Bagaimana dengan selanjutnya? Silahkan dicoba sendiri. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin untuk list pembayarannya ya. Pembayarannya via apa gitu ya. Misalnya menggunakan e-money yang ada saat ini ya. Di sini kita taruhkan keterangan, kemudian kita siapkan untuk icon e-money.
mulai dari menyorot baris 5 kolom 1 sampai baris 5 kolom 6. Kita satukan ketemu baris 5 kolom 1 ini, sampai baris 5 kolom 6. Kita satukan 6 kolom ini. Tagnya apa? Call span. Ada berapa baris di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 6. Value-nya 6. Kemudian kita hapus dari baris 2, baris 5 kolom 2 sampai baris. Hapus satu-satu bisa supaya kita nggak bingung gitu ya. Kita memberikan value 6, kemudian baris yang kita hapus pasti 5. Ditambah dengan tempat ditaruhnya value call span tersebut. Maka totalnya ada 6 kolom. Coba kasih keterangan di sini baris 5 sampai dengan baris 5 kolom. Nah, ya. Jadinya di sini nanti dari baris 5 kolom 1 sampai dengan baris 5 kolom 6 ini akan jadi 1. Itu udah kita save, kita coba refresh. Sudah 1 ya. Selanjutnya kita kasih. Oke, lanjut kita akan kasih keterangan pembayarannya kayak apa ya. Kita hapus dulu ini. Oke, kita bawa ke tengah. Center. Kemudian tulisannya. Oke, misalnya pembayaran via money. Oke, kita mungkin taruh H3 ya, atau H2, H3 aja lah, biar jangan terlalu besar. Terus tulisannya kita rubah face-nya dan warnanya sekali dulu ya, aku aja dan kiri. Kemudian ukurannya size kita perbesar 3 dari standar ukuran sekarang. Oke, pembayaran via e-money. Kita satukan kolom-kolomnya. Di sini kita punya 6 kolom ya, kita satukan 2 kolom dalam 1 baris ya. Kita taruhkan logo e-money. Oke, kita sorot ke baris 6 kolom 1 dan baris 6 kolom 2. Kita lakukan seperti yang tadi. Call span. Kita hapus yang sini berarti. Kemudian sini kita tinggal tambahkan itemnya ING. Misalnya gunakan Shopee Pay, alternatifnya Shopee Pay ya. Dan kita setting white-nya 220 pixel sama height-nya supaya kelihatan dekat gitu ya. Coba span ya, jadinya baris yang nyatu. Kemudian kita taruh ke tengah
Kalau di tengah kita bisa nggak ya, kalau ininya kita taruhkan di lain, nggak bisa. Kalau di sini bisa nggak ya? Bisa. Oke, kita kasih keterangan mungkin di atasnya, di atas gambarnya ya. Shopee. Oke, kita kasih WR supaya tulisannya itu di atas. Kita mau kasih tambahan style juga bisa, kasih font atau font font. Oke, kita taruh di sini. Oke, jika misalnya kasih seperti ini kerjanya. Paste area supaya semuanya ada. Juga color supaya seirama ya. Sudah, akhirnya misalnya sudah jadi kerangkanya seperti apa, dan tinggal dilanjutkan supaya nanti hasilnya seperti ini. Misalnya gini. Ya, tadi sudah kita jelaskan dari awal sampai seperti ini. Silakan dilanjutkan dan selamat bekerja.